misalnya Bu Ayu kan kerja nih, kalau misalnya mau beli apa-apa izin dulu nggak? Tergantung barangnya. Apa nih, izinnya dari mana nih? Coba ada level-level izin gak sih? Kan uang sendiri gitu, kadang-kadang kan kita istri juga suka lupa ya. Tapi ada pelajarannya, emang gak boleh durhaka sama suami. Apa ya, mobil ya? Iya. Ya kan yang Yuwak itu mau jual ke Ai kan Ai nggak mau. 2 tahun baru laku. Itu Karena Yu nggak minta izin kan? Enggak, jadi bilang doang, udah datang mobilnya. Terus taunya B aja gitu kan? Iya, kayak ya Kan ampun. Eka bilang kan, Iya. Bu ngapain Bu gitu beli mobil yang itu gitu. Iya. Dipakai juga senep kan? Nah, Kok nggak luas gitu ya. udah mana Pembuktian sempit. diri aja, makanya jangan terlalu ya itulah. Tapi kan hidup tuh pelajaran ya, jadi lebih baiknya kalau yang gede-gede konsultasi lah sama pasangan. Apalagi kan apa ya kalau misalnya kayak cewek-cewek yang kerja kayak kita gitu kan kadang-kadang ada ngerasa ya sebenarnya gue juga bisa lah beli sendiri gitu. Ya, Bener nggak? ada Ada itunya, gitunya kan. ada gitunya. Nah gitu untuk memecah keegoisan kita itu sebagai yang orang yang kerja gitu, tapi tetap harus sama suami juga, tetap harus ibaratnya harus patuh gitu. Gimana? Apalagi yang biasa anak sendiri loh. Biasanya anak sendiri gitu kan apa-apa sendiri nggak ada yang dimintain izin, paling mak bapak gue gitu. Terus tiba-tiba sekarang ada suami, belum ada anak, segala macem gitu. Dengan lika-liku kehidupan, belum lagi. Ya kan mah biasain ini. Kada tahu nih ya, otak kan keras banget ya, batu nih aku tuh sebenarnya. Aku mah jikir aja udah. Kayaknya gue bakal kelewat batas nih, gue jikir gitu. Biar jangan kelewatan gitu loh kemauannya gitu aja. Biar selalu dicukupkan. Iya, biar gitu. nggak yang kayak tapi kalau udah kepengen banget gitu ya udahlah jalanin. Ya maksudnya abis itu minta maaf gitu kalau misalnya kayak tapi itu aku belajar itu aku nggak mau lagi beli yang memang harusnya diminta izinin sama suami yang kayak kalau mobil gitu harus minta izinnya. Kalau tas doang mah ya udah nggak apa-apa. Tergantung tasnya berapa harganya. Yang lebih dari mobil juga banyak harganya. Tapi ya nggak usah kalau gitu ya. Nggak usah tahu dianya juga. Nggak usah tahu, suka bohong gitu nggak sih kayak misalnya kamu tuh beli terus gitu. Pak Regi tuh tipenya tuh yang emang suka ngomentarin kalau ada barang baru atau kayak dia mah cuek aja gitu. Belanja mulu tuh tas ganti mulu gitu atau kayak nggak peduli Jadi gitu. triknya kalau misalnya ada satu barang baru, pakai saat perhatiannya dia tidak akan tertuju kepada kita, yaitu pas rame tamunya. Tapi Jangan dia yang pergi-pergi berdua doang. Tapi dia nggak suka merhatiin gitu nggak sih kalau ada barang baru? Perhatiin, oh baru nih ya, baru nih gue lihat nih, baru nih gitu. Ih lupa kamu mah gitu, acting lagi dikit. Kalau misalnya udah mepet banget tolong dong, gitu dong gitu. Tapi bingung juga gak sih kayak di satu sisi kalau misalnya kayak ketahuan beli sendiri, terus kayak nanti kalau mau minta, lo kan punya duit gitu, ada gitunya juga gak? Iya ada makanya. Ya kan? Bingung gak kalau misalnya kayak beli terus nanti sekali minta, ngapain lo minta-minta, kan lo banyak duit gitu. Ya, gimana makanya. tuh caranya? Kalau gitu ya, kalau gitu mah pura-pura aja, ya Allah minta maaf ya gitu-gitu, acting lah. Oh minta maaf Bukan gitu. ngajarin bohong ya. Terus ya udah tapi gue gak mau Bukan ngasih loh. lah. Duit lo kan banyak, ngapain gue ngasih duit, orang beli aja sendiri gitu. Amin ya Allah, tapi kan aku status suaminya, kamu imamnya gitu, ada gitunya. Gitu. Jadi ada cara-caranya gitu. Ini buat Iya, jadi harus tahu triknya. Kita kan nikah sama suami kan buat senang, buat susah, segala musim tuh kita akan lalui dan kita rangkul kalau kata Done ya. Jadi kita tuh juga harus tahu suami kita akan mendengar level intonasi kita saat ngomong kayak gimana gitu. Itu tuh kita harus analisa dan belajarnya pelajari. berapa lama belajarnya? 11 tahun ya, baru berhasil sekitar 2 tahun ke belakang. Nggak, tapi kadang-kadang emang iya sih kita tuh kayak ngobrol-ngobrol kayak gini gitu, sharing-sharing kayak gini. Itu bukan berarti kita tuh udah benar gitu. Ini sambil ngingetin diri sendiri gitu ya kan. Kayak gini janganlah, nggak bagus lah gitu kan. Ntar kayak kalau misalnya dia tuh sering ngingetin gini, misalnya kita lagi sebel banget sama suami, jangan sampai emang mau suaminya gitu, emang mau suaminya nggak ada kerjaannya. Iya. Emang gitu ya aku ngomong? Iya waktu itu pas lagi kesel, aku lupa deh ngomong apa. Pokoknya aku tuh kayak bilang, buru pokoknya apa gitu. Aku lupa juga ngomong sih. Istighfar. Emang mau suami kita nggak punya kerjaan, emang mau karena suaminya waktu nggak lagi ada kerja pendapatan. terus ya kali ya. Biasa ada masalah. Biasa. Ibu kalau belanja paling suka belanja apa? Paling suka, aku lagi suka belanja boneka. Itu boneka tuyul-tuyulan itu Labubu. Boneka monster-monsteran buat Iya, kita. aku lagi beli itu si Labubu itu, Iya, lucu deh. jangan lupa kasih aku lah tuh. Aku lagi mau beliin buat ponakan-ponakan nih. Aku juga kayak satu ini ponakan aku, tambah aku satu. Hah? Tambah satu aku. Nggak ada nih tuh. Si Loli tuh tadi tuh mau beli buat ponakan tuh. Kok ini beda lagi nih. Yang
itu yang Labubu. Oh iya tuh, ya Have a kan? Seat, ya Have a Seat, ya udah ada aku. Terus yang apa yang ada Bajunya. baju-bajunya. Ini si tuyul-tuyulan ini mahal loh ya. Mahal loh, capek loh lama-lama loh. Tuyul-tuyulan Aku lagi mau ini. nih, bismillah. Oh, tapi Lagi suka itu, seasonnya beda-beda. ada udah punya berapa banyak sekarang si boneka tuyul-tuyulan itu? Aduh, Labubu. berapa ya? Sama yang belum dibuka. Banyak. Ih banyak banget. Diminta nggak Mas Akila? Diminta, tapi aku milih yang enggak. Lolita hati loh sama anaknya loh. Bukan, aku kasih yang emang yang figurin-figurinnya itu. Oh tapi kamu nggak beliin yang bonekanya? Enggak, karena ketahuan anak-anaknya itu ntar kalau nggak hilang, rusak. Oh ya udah nanti Iya. kita play date ya sama. Iya, si monster-monster Iya. kecil bulu itu, Iya. abah-bulu aku nggak berani punya pet soalnya. Jadi Oh nggak suka. bukan nggak suka, pasti sedih banget. Kalau dia kenapa-napa. Ya bener-bener. Udahlah, cukup kesedihan dia dulu maksudnya. Iya. Orang kan. Move on. Nah Bu Ayu kan ini kan apa namanya wanita bekerja, ya kan? Someday kita kan. Penyanyi, Nyanyi. multi talenta, bener nggak? Banyak banget gitu waktu di luar. Nah kalau ada ini nggak sih kayak batasan-batasan? Oke nih, kadang-kadang kita tuh sebenarnya tuh senang aja gitu kerja, ketemu orang gitu kan. Kadang-kadang keterusan sambil main gitu. Nah buat bikin boundaries, aduh tapi kan anak juga 3 di rumah gitu. Kadang-kadang kita suka keterusan gitu ya, pengen main lah, pengen ini, belum pengen kerja, ntar capek, pengen ini, pengen itu gitu. Biasanya ada tips and triknya nggak gimana bagi-bagi waktunya gitu? Kalau kita tuh menurut aku tuh beruntung ya, alhamdulillahnya kita tuh ada di bidang pekerjaan yang bisa milih jamnya. Betul. Ya kan, syuting itu kita bisa milih, terus pun kita kalau ketemu teman bikin konten atau ketemu itu ada jamnya yang gak harus seharian. Sebenarnya di luar sana tuh masih banyak yang mamah-mamah yang juga pekerja Nggak tapi punya juga nggak punya pilihan ya. pilihan seharian gitu ninggalin anak. Padahal kan ibu-ibu kerja ninggalin anak tuh ya, pas mau berangkat tuh pasti ada kayak gitu, kayak ada Iya. bersalahnya tuh ada tebel gitu. Apalagi kalau misalnya lagi pergi ketemu orangnya lagi sama anaknya, itu tuh kayak aduh gitu, pengen deh gue bawa tapi kayak nggak bisa iya. gitu. Ini lingkungannya kayak nggak mungkin kalau dibawa gitu-gitu. Jadi kalau aku tuh aku belah, kayak misalnya dari pagi, kalau dari pagi banget, aku tuh harus pulang sebelum malam gitu. Atau kalaupun mentok, misalnya hari itu dari pagi sampai malam, yaudah besoknya setengah hari atau besoknya kemana-mana gitu. Walaupun mungkin di rumah pun nggak selamanya sebelahan gitu, ngobrol gitu, enggak. Paling nggak ada di rumah gitu Ada ya. gitu. Dan anak-anak aku sekarang tuh udah yang kayak jam 9 udah nelfon, udah video call. Udah Gimana? bukan halo, pulang. Jadi nggak udah nggak bisa pergi malam lagi dong? Enggak, aku kan dulu pergi malam juga cuman momen-momen yang Ya kan kadang-kadang kan ya misalnya kayak kumpul-kumpul sama teman. iya kalau udah undangan malam. Gitu sama teman-teman atau sama suami gitu. Gimana? Kalau sama suami itu kalau lagi mau pergi ngedate gitu ya, oh itu drama dulu. Mana sih mami dari gitu-gitu. Tapi ada senangnya juga nggak sih sebenarnya digendolin sama anak iya, gitu? sebenarnya kalau aku kan, suami kan cuek kan, suami aku tuh nggak intim, kayak mau kemana, nggak mungkin. Oh, ya digandolin kan? 3 seneng. Oke. Gitu. Mami, pulang, gitu. Biasanya ada ini juga nggak sih kayak ini pokoknya gue mau libur nih gitu. Libur gak mau ngapa-ngapain, ada nggak Hari-hari hari-harinya gitu ya? gitu atau kayak liburan bersama keluarga. Tapi kan kita sebagai ibu-ibu tuh kadang-kadang jujur kalau libur sama keluarga tuh artinya juga kerja keras ya gitu. Kalau bersama anak-anak gitu kan, belum riuhnya, belum ininya, belum sama itunya aja gitu. sebenarnya cuma pindah tempat doang. Iya benar. Ya kan? Nah biasanya ada nggak sih kayak hari-hari kayak khusus gitu kayak memang aduh kayaknya gue nggak bisa diganggu gugat nih. Apa emang seneng dengan kerempongan itu? Kayaknya seneng deh. Seneng sih sebenarnya, Ya kan kan? rame, kan kayak Emang suka repot kan emang hidup. suka repot Oke. hidupnya. Cuman kayak kalau weekend aku usahain, kalau yang kan ada tuh kerja emang yang weekend kayak MC di luar kota itu rata-rata weekend. Ya udah itu, tapi aku pilih sebulan. Dulu tuh bisa tiap minggu. Sekarang tuh palingan sebulan 1 kali aja deh udah. Atau kalaupun ada 2 kali bulan depannya nggak ada gitu. Oke. Jadi weekend tuh kalau bisa kalau kerja di yang sini bener-bener cuman yaudah weekend siap-siap malam habis itu balik gitu. Jadi aku Biasanya nggak kan nge-host kondangan gitu yang iya, malam kondangan. kan. Kalau weekdays kan mereka juga punya kesibukan tuh, ntar les lah pulang seharian nganggung-ngunggung. Jadi keadaan ibunya tuh adanya cuma mereka sadar-sadar nggak sadarnya kayak pas mau tidur gitu jam 9 pulang. Kalau weekend tuh kan mereka seharian tuh kan nggak ada kegiatan ya. Jadi kalau kitanya nggak ada aku tambah merasa kayak aduh. Rungsing soalnya anak-anak juga. Iya, gitu. tapi aku seneng dikangenin gitu kayak perasaan dingin nih gitu loh. Tapi kan ada kayak hari-hari di mana kalau aku tuh ngerasa kayak iya emang karena aduh
Iya ya, weekend tuh Mager. pengen, aduh kayaknya kalau mikirin kayak gitu ya idealnya kan kita nemenin anak. Together. Tapi kan kadang-kadang ada tawaran-tawaran gitu yang kayaknya menggiurkan. Tiba-tiba si ini ngajakin, pengen pergi yuk, gini-gini yuk kita kemana gitu sama teman-teman. Atau kayak tiba-tiba ada kerjaan yang menggiurkan. Gimana stick pada suatu, ini aku sekalian belajar gitu, kadang-kadang kita juga kadang-kadang suka udah bikin gitu. Pokoknya weekend gue gak mau ambil kerja apa-apa deh, gue pengen sama anak-anak karena anak-anak libur. Tapi suka ada tawaran-tawaran, nah gimana tuh? Yang kayaknya menggiurkan, belum lagi. Kalau kerjaan mau nggak mau ya, udah gitu misalnya menggiurkan gitu kan. Mau. Bisa buat tambah-tambahan bayar cicilan ya. Ya udah lah ya. Tapi kalau antara main atau kerja di weekend pasti pilih kerja. Tapi kalau cuma main dan weekend, lihat dulu weekend kemarin gimana. Kalau weekend kemarin kayaknya oke nih available banget ya udah minggu ini udah seharian kemarin sekarang udah di minggu ini oke boleh tapi bentar doang ya. Main deh ya gitu. Tapi kan kadang hati kan kayak kadang-kadang naik turun. Duh gue lagi suntuk nih pengen pergi juga gitu. Tapi di satu sisi lain gue udah kayaknya udah berjanji mengucap nih pada mulut gue sendiri nih kalau weekend gue harus sama anak-anak gitu. Iya. Ibu, atau Bu Ayu tipe ibu yang kayak suka nggak enak sendiri karena udah ngomong gitu atau kayak ya udahlah kita coba deh atur aja deh gitu. Aku tuh nggak pernah janji sama anak-anak kalau weekend aku akan selalu di rumah, enggak. Karena dari dulu itu aku berangkat dari orang yang kerjanya selalu weekend gitu. Yeah. Jadi emang kebiasaan dari dulu tuh sebelum nikah weekend kerja terus, pas nikah awal weekend kerja terus. Nah begitu anak-anak udah makin gede dan makin banyak ya, aku tuh ngomong sama diri sendiri, kurang-kurangin aja deh gitu. Masa mau gimana nih, berapa orang nih, berapa biji nih, 4 biji di rumah sama bapak kan 5 biji tinggal Oh dihitung gitu. ya? Dihitung ya kan, jadi kan kayak walaupun mereka juga ada nggak ada aku, mereka tetap bisa berfungsi dengan sendirinya ya. Tapi aku tuh merasa kayak nggak bisa nih, gue kayak ya Allah gitu. Walaupun kayak, berkurang nih gitu jadinya kan. Ya iya dong. Ya, apanya mau berkurang? Mau jadi kayak pemasukan kan berkurang, ada weekend iya, ngambil gitu. Iya banget. Tapi ya udah mau gimana gitu, bukannya sok kaya tapi ya emang udah cukup, alhamdulillah. Yang penting kan cukup. Mau beli berlian cukup, pengen beli baju cukup, pengen jajan cukup, itu kan yang paling penting. Iya. Yang penting cukup. Iya benar. Karena orang mau dikejar mau sampai kapan nih. Pengennya kan punya rumah kayak rich ya. Cuman kan ya nanti takutnya pas pulang-pulang udah coret dari kakak, ya kan repot juga gitu. Tapi kalau boleh milih, pengen ada kayak, aduh gue kayaknya mau berhenti kerja nih umur segini, atau kayak ya udah deh jalanin aja, orang gue juga senang juga, nggak mungkin deh kayaknya gue tuh nggak kerja sama sekali, atau sebenarnya punya cita-cita pengen gue harus berhenti nih gitu nanti di umur sekian. Karena aku tuh ngerasa kerjaan aku tuh sebenarnya sangat amat fleksibel gitu, jadi aku nggak ngebayangin kalau gue harus berhenti kerja. Jadi kayak aku pengen ngasih lihat gitu kalau aku tuh hustler ke anak-anak, jadi mereka juga ngeliat oh iya ibu gue itu banyak bisanya, walaupun belum tentu bener ya bisanya oke gitu ya, tapi dia tuh banyak mau gitu. Dia banyak acara, banyak pengen banyak pingin gitu kan. Jadi biar kenapa Eka sekarang tuh belajar berenang dengan benar ya kan? Aku tuh lagi pengen juga belajar berenang gitu. Iya, ya bisa berenang, tapi emang cita-citanya pengen les berenang lagi gitu kan, berenangnya kan? Di GBK? Enggak di rumah, gurunya dipanggil. Supaya kalau anak-anak kita suruh les berenang, kitanya itu Mami udah les. Mami les bener kali, yang bukannya cuma nyuruh-nyuruh doang, Mami juga les. Jadi nyontohin. Supaya karena anak-anak itu kan memang harus bisa dicontohin. Nyuruh-nyuruh doang gitu kan. Terus mulai masuk teori. Kalian tuh kalau umur segini tingginya mentok nyangong, panjang kan. Kalau tanpa kita ngelakuin mereka tuh kayak denger suara laler gitu. Jadi sekarang les berenang. Les berenang. Aku tuh pengen les di GBK gitu loh. Oh nggak usah, pagi banget. Tapi kan ada atlet-atlet gitu kan. Seru aja. Puspa nggak udah sendiri aja. Sendiri di rumah, ntar kalau udah bagus baru ikut klub di GBK. Masalahnya di GBK itu kalau nggak salah mulainya tuh di Senayan ya 4.30 kalau nggak salah. Nyemplung, iya 4.30 atau 5. Dingin mbak. Iya jam segitu. Ya kan itu atlet, kita kan bukan. Takutnya nggak tahu ya kalau disewain buat seorang doang ya. Biasanya emang rame-rame klub-klub gitu yang lihat ini. Iya, aku pengen gitu. Berenang gitu. Karena aku suka banget berenang. Oh ya udah ikutan. Tapi biasa jam 5 nyemplung, apa jam 5.30. Ya udah bikin kurs sendiri aja deh, aku lupain. Nah, ibu kan juga olahraga banyak. Sekarang apa aja berenangnya? Berarti kan berenangnya. Olahraganya apa aja? Berenang, golf. Tenis. Yes. Golf juga masih? Golf masih. Itu ya biasa kalau buat, jadi kalau suami golf, aku bisa, aku nggak diajak gitu. Oh, jadi lebih ke situ. Ya, jadi kita harus tapi sebenarnya paling enjoy di antara semuanya apa? Dulu lari juga kan? Dulu lari. Males banget ngajakin dia lari tuh ya, waktu aku tuh lagi suka lari. Dia katanya, pokoknya ajakin aku.
Dia tuh bohong, malas banget. Bukan, lari tuh pagi banget loh, pagi banget. Ya sama kayak berenang. Iya, Tapi lebih berenang kan berenang ada lebih pagi. klubnya lebih pagi kalau nggak salah. Tapi maksudnya kalau lari itu bener-bener aku ngerasa kayaknya aku belum sanggup lari dari jam 5.30 udah lari kayak sepeda lari Iya, aku tuh, 5.30. 5.30 udah sebelum lari jam kan. 6 aku udah nyampe. Nah, itu tuh aku kayak rungsing-rungsing di rumah dulu gitu. Anak-anak kalau nggak digebiar gitu. Nggak sekolah. Jadi ya kayak oh wow, slow mo gitu. Di antara semua olahraga, cabang olahraga yang paling seneng sebenarnya apa? Aku sekarang lagi gimana ya kalau jadi yang paling ngerasa kayak gue harus lebih lagi tenis karena yang dua menurut aku udah oke lah gitu. Cukup. Udah Gitu. cukup, Kenapa udah kalau oke. tenis itu nggak ngerasa belum? Mas susah ya ternyata ya. Emang Golf susah aku 1 sih. tahun bisa lah. Tenis tuh udah 1,5 tahun. Baru ngerasa Enggak deh, kayak kayak udah 2 tahun deh. oke Bu. 2 tahun. Aku juga udah 2 tahun duluan deh kayaknya. Gitu Enggak ya? Ya sama lah begitu dulu. Pokoknya duluan golf dulu. Ini ya mungkin 2 tahunan. Ya tapi ya udah masih kayak oglek-oglek aja. Dan kan aku sebenarnya pengen tenis tuh dari dulu karena bapakku tenis. Jadi supaya bisa nemenin dia main. Nah, selama ini di mata dia masih belum bisa main. Jadi kayak Tapi kan rajin banget ibu ya itu latihannya. demi biar kalau tiap mereka mukul kagak bolong pukulan Eke. Oh, nggak bolong raketnya Nggak ya. bolong raketnya. Nggak kok nggak Kan, kepukul tuh dosa banget. tapi kan udah sering kan ikut kompetisi kan? Aku lagi pengen banget lagi. Waktu itu tolong kan kita diajak pernah, dong. kan kita udah pernah lawan kan? Iya, bodoh banget itu aku malu banget. Ya Untuk- sama, aku untuk juga TV dimarahin lagi. sama suami aku, males banget. Ya tapi dia lebih rapi loh pukulannya, lebih kena terus. Aku lebih kayak Waktu itu, kan ibu gemeteran, ya kan? Iya. Sama-sama kita kan agak aduh ngeri banget ya. Say. serem banget kalau main Iya kan tenis. kayak mereka balik badan terus kayak ini mama gitu kayak pengen mungkin niup gitu mereka hilang gitu bisa. Kita kan nanti mau bertanding, nggak tahu sih ketemu apa enggak ya? Yang Besti Cup. Besti Cup. Jadi emang nih bulan-bulan ini lagi banyak banget kompetisi-kompetisi. Sebenarnya Besti Cup itu tuh udah dari awal tahun ya kita mau bikin ya. Nggak jadi, harusnya kemarin bulan lalu mundur. Belum dapat sponsor, sekarang udah dapat jalannya kan. Alhamdulillah sekarang udah lancar. Alhamdulillah, nanti ikutan. Ikutan dong, siap. Nih ada teasernya. Oh ini. Oh, ada mukanya ibu. Bagus sih. Apa bagus? Nah, jadi nih buat Besti-Besti, Bun Lifetime itu mau ngadain kompetisi olahraga namanya Besti Cup. Nanti bakal acaranya tanggal 22 Agustus dan selama acara nanti Besti Cup akan live di YouTube-nya Bun Lifetime. Jadi semua Besti-Besti bisa nonton, insya Allah tahun depan bisa lebih besar lagi, bisa bawa komunitas lebih banyak lagi. Jadi tuh memang ini tuh emang dari awal tuh aku tuh pengen bikin karena karena kan komunitas olahraga tuh banyak ya dan mungkin kedepannya nggak cuma tenis aja, cuman kita bisa kayak bikin yang lain-lain, yang olahraga lain kan banyak komunitas-komunitasnya dan untuk biar lebih support cewek-cewek tuh lebih semangat lagi olahraganya bukan bisanya tapi kayak ih gerak yuk gitu. Ya, karena kalau misalnya pagi kita gerak itu kayak seharian tuh pasti endorfinnya muncul. Happy, betul, iya benar. Walaupun kadang-kadang agak lunglai, boyo, belum ketarik, belum namanya juga ibu-ibu ya gitu. Nih, tuh. Oh, atlet baru ini kalau udah pakai tapping tuh udah kayak atlet. Udah kayak atlet loh ya kan. Pokoknya kalau udah di plaster tuh kayak atlet nih. Iya atlet, kalau udah di plaster ya kan. Pokoknya ya ikutin terus di Instagramnya Bun Lifetime nanti bisa tahu info-info tentang Besti Cup. Terima kasih ya Bu Aya sudah banget loh. ngobrol jadi, kenapa jadi ngobrol serius Gak sama bisa dia? 5 Biasanya tuh episode nih. dia tuh sama ngobrol sama dia tuh kan gak bisa serius ya, tapi hari ini ya lumayan gitu. Ini semoga menjadi pelajaran buat aku, buat Bu Ayu, pengingat juga buat kita berdua, buat besti-besti yang nonton. Iyalah. Ngobrol-ngobrol hari ini semoga bermanfaat, terima kasih sudah datang. Dan buat yang kalian yang di rumah jangan lupa nih di like, comment, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Bye Besti! Nggak boleh pantun nih. Ya coba, Oh iya, oke boleh. mikir dulu. Oke, enggak, ada. Ada cucu lagi nonton Lady Gaga. Cakep. Seneng banget naging cu ketemu sama Bu Aga. Boleh tepuk tangannya dong. Terima kasih. Bye Besti! Bye, Besti.